Oke, jadi akhirnya dibongkar juga. Ini timnya dari Bang Anjar. Udah sebelah udah saya keluarin. Nah, ini baru ini gram, bukan oli, ini gram logam ini. Ada slip, baiknya slip. Ini baru saya buka ini. Halo motobalopers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Juang Subakti. Ya, jadi di video kali ini saya mau update mengenai kelanjutan dari proses pembongkaran ya. Tapi di video sebelumnya itu di situ baru melakukan diagnosa, dan hasil diagnosanya kemarin sih tentang bisa jadi filternya, bisa jadi sealnya. Tapi kalau mau lebih jelasnya lagi, tonton dulu video sebelumnya supaya nanti nyambung di video yang kali ini. Nanti link videonya saya taruh di deskripsi ya. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, saya mohon untuk teman-teman like dulu video ini, support terus channel ini supaya bisa memberikan informasi-informasi terkait otomotif yang lainnya. Oke, kalau sudah, let's do it. Nah, jadi di video sebelumnya itu kita undang Bang Anjar ya, Bang Anjar untuk melakukan diagnosa terhadap mobil City-Z yang ada di belakang saya ini. Ya, karena memang agak sibuk ya Bang Anjar, jadi pembongkarannya baru bisa dilakukan setelah sekitar waktu hari Sabtu 3 atau 4 hari setelahnya ya. Jadi baru dilakukan pembongkaran. Nah, ini sedikit cuplikan mengenai video-video pembongkaran atau penurunan gearbox dari mobil Honda City-Z ini. Ya, oke, jadi akhirnya dibongkar juga. Ini timnya dari Bang Anjar. Dari jauh-jauh Bang Anjar ya? Iya. Ya, di situ Bang Anjar dibantu oleh 2 orang temannya waktu melakukan penurunan gearboxnya. Ya, memang prosesnya agak sulit ya kalau dilakukan sendirian, karena memang harus ada yang nahan di bagian bawahnya ya. Kemudian ada juga yang melepas bagian baut-baut kelilingnya dan lain sebagainya. Jadi kalau sendirian kayak memang sih agak berat. Ya, langkah pertama sepertinya saya lihat di situ Bang Anjar dan teman-teman itu membuka bagian atas dari gearboxnya, karena itu ada box filter. Karena bagian itu agak sedikit menghalangi. Jadi dilepas semuanya, sampai kabel-kabelnya juga dilepas, sampai akhirnya mereka bisa menjangkau di bagian baut-bautnya ya, itu baut keliling gearboxnya. Nah, tapi sebelum itu mereka melakukan pembongkaran di bagian rodanya. Roda dilepas kanan kiri sampai di bagian asnya, terus armnya juga dilepas semuanya, karena nanti gearboxnya akan diturunkan di bagian sebelah kanan ya, di bagian supir ya. Sebelah kanan nanti diturunkan di bagian situ dan kemudian dikeluarkan. Nah, setelah semuanya terlepas ya, baut keliling sudah dilepas, engine mounting sudah dilepas ya, barulah gearboxnya bisa diturunkan. Nah, itu dibantu dengan 1 orang megang di bawah dengan bantuan dongkrak, yang satunya, yang 2 lainnya itu megang di bagian atas supaya gearboxnya itu nggak jatuh ke bawah ya, supaya aman. Kemudian setelah turun baru ditarik keluar. Nah, itu proses penurunannya. Bang Anjar juga melakukannya dengan sangat cepat ya. Kalau nggak salah itu mulai bongkar itu di jam 1-an lah. Enggak. Udah agak sore, agak sore. Jadi Bang Anjar tuh melakukannya dengan sangat cepat ya, apalagi dibantu dengan 3 orang ya. Itu prosesnya mungkin kurang dari 2 jam ya proses pembongkarannya. Selanjutnya setelah gearboxnya turun ya, terlepas dari mobilnya, pembongkarannya nggak dilakukan di sini. Jadi Bang Anjar beserta teman-temannya membawa gearboxnya pulang ke rumah ya. Terus barulah di situ Bang Anjar melakukan pembelahan ya, melakukan pengecekan di bagian internal dari gearboxnya. Dan Bang Anjar kirim beberapa video ya, potongan-potongan video tentang isi dari gearboxnya. Nah, di situ ya Bang Anjar melihat ada keanehan ya. Jadi di bagian dalam gearboxnya itu waktu dibuka di bagian filternya itu ada kayak gram-gram besi ya. Ini banyak gram-gram ini mas semua. Ini tidak dulu banyak gramnya, pecahan-pecahan logam. Tadi saya nemu apa ya, kayak semacam besi itu. Tapi saya lagi cari nih kemana tadi jatuhnya, nih saya angkat tadi jatuh. Itu kayaknya bekas gesek gear. Nggak tahu gear apanya, lagi saya cari posisi gearnya nih. Dimana dia akan itu bisa jatuh tuh, apa itu biasanya diangkat tuh nggak ada yang jatuh. Gram-gram besi
Yang mana itu bukan serpihan dari kanvas ya. Kalau kanvas mungkin bentuknya beda kalau berdasarkan laporan dari Bang Anjar. Jadi Bang Anjar melihat itu ada serpihan besi-besi ya yang mengendap di bagian bawah gearbox dan filternya. Ya, di situ ada saya tunjukin videonya. Ini gram, bukan oli, ini gram logam ini. Kita bisa cari tahu kenapa jadi masalah besi ini nih. Ini ada apa ya, ada pusing ya kali ya, pusing apa besi ya Bang. Nah ini pas, bisa lepas gitu, cari tahu. Saya buka body valve dulu, hasil nih gimana nih Bang. Tuh ini gram besi, bukan gram kopling, gram besi semua. Nah, ya. Tuh, ini gram besi. Tuh. Cari tahu dulu di mana ini, penyebabnya apa ini. Konverter kali ya Bang, jangan konverter lagi Bang, ada yang rontok. Konverter lagi dibawa temen nih Bang dari custom dianterin. Jadi di bagian filternya itu ada yang menyangkut. Nah, itulah penyebab oli tidak bersirkulasi dengan lancar, dan itulah yang menyebabkan gearbox atau maticnya tuh kadang-kadang nyangkut di gigi satu ya, atau sirkulasinya terhambat olinya sehingga perpindahan giginya tuh jadi nggak lancar ya, jadi delay. Kadang-kadang juga bisa selip juga. Nah, masalahnya Bang Anjar tuh belum tahu penyebab adanya gram-gram besi itu ya, karena kalau ketahuan misalnya itu adalah serbuk dari kanvas, ya jelas kanvas maticnya tinggal diganti kanvas koplingnya. Tapi ini karena bukan kanvas, bukan serpihan dari kanvas, jadi Bang Anjar harus mencari secara detail. Ya, biasanya gram-gram besi itu disebabkan karena adanya gesekan ya, gesekan antara plat ya, plat besi. Nah, karena gesekannya terjadi terus-menerus ya dan sangat kuat karena berputar ya, akhirnya menyebabkan gram-gram besi itu. Dan semakin banyak gram-gram besinya, akhirnya bisa menyumbat sirkulasi atau jalur-jalur oli. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam gearbox matic itu ada kayak labirin gitu ya. Nah, kalau itu tersumbat, udah kacau lah semuanya. Bisa delay, bisa selip ya, bisa jeduk juga bisa, atau bahkan malah nggak bisa jalan sama sekali. Nah, itulah yang dicari oleh Bang Anjar penyebabnya. Nah, setelah dilakukan pengecekan secara detail ya, dibongkar semuanya, dibersihkan ya, Bang Anjar sudah bilang ini dibersihkan internalnya semuanya sampai kopling-koplingnya semua dilepas. Udah dicuci, dalam-dalam dibersihin, akumulator segala macam udah bersih. Tinggal nunggu seal no. Tuh ini tuh silnya gosong. Nah, tuh gosong lama dia olinya kurang kanannya. Filternya mampet gitu ya, bersil packing set lah, tunggu packing set sama konverter. Terus dicek lagi, nggak ada ya gesekan-gesekan besi ya yang ada di bagian internal. Akhirnya kecurigaan muncul pada bagian torque converter atau konverternya. Teman-teman mungkin bisa lihat di potongan video itu ya, itu ada torque converter. Nah, torque converter itulah yang menjadi part yang dicurigai oleh Bang Anjar yang menyebabkan adanya gram-gram besi itu. Nah, kalau mungkin saya juga bingung juga menjelaskan torque converter itu isinya kayak apa ya. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat di internet ya, torque converter tuh yang saya tahu isinya tuh kayak sejenis baling-baling di dalamnya itu ya. Nah, itu berputar semuanya. Itu saling berputar. Nah, kalau seandainya baling-baling itu ada yang sudah tidak mungkin ada yang oblak atau ada yang udah nggak simetris ya, akhirnya di situ bisa bergesekan. Nah, gesekan itulah yang terus-menerus terjadi yang menyebabkan adanya gram-gram besi. Karena torque converter itu kan isinya oli, tekanan oli ya di situ ya. Diputar oleh mesin, dia menempel dengan flying wheel. Nah, setelah itu flying wheel berputar, memutar torque converter, dan oli yang masuk di torque converter itu ditekan ke dalam gearbox sehingga disitulah
bekerja ya, proses perpindahannya dan sebagainya. Mungkin singkatnya seperti itu. Nah, karena di dalam internal gearboxnya nggak ketemu ada gesekan, nah kecurigaan muncul di bagian torque converternya. Ya karena torque converter itu nggak bisa dibelah ya, karena dia kan satu kesatuan gitu ya. Jadi dia kayak bentuk mangkok besar gitu ya. Jadi kalau dibelah tuh emang effort banget, dan kalau udah dibelah kayaknya udah nggak bisa dipakai lagi. Maka akhirnya keputusannya Bang Anjar bilang, gimana kalau diganti? Nah, kan kalau diganti kan torque converter itu kan nyarinya di mana juga bingung. Ya, akhirnya kita cari yang copotan. Udah searching ke berbagai toko ya, baik online atau offline, ada memang harganya tapi lumayan di kisaran 2 jutaan. Nah, itu kan agak lumayan ya. Tapi mau nggak mau ya tetap harus kita beli. Dan kebetulan Bang Anjar itu punya temen, dan temennya itu kebetulan juga punya torque converter copotan dan katanya cocok. Nah, kita tanya harganya berapa. Ternyata Bang Anjar juga belum bisa kasih harga temennya itu ya. Akhirnya temennya bilang pakai aja dulu. Makasih sayang, I love you. Akhirnya Bang Anjar bilang udah pakai aja dulu. Nanti kalau cocok nggak ada masalah baru bayar. Nah, mudah-mudahan harganya bisa cincai lah ya. Nah, part lain yang kita beli selain torque converter ya, yang tadi saya sebutin itu ada seal dan sepaket dengan packingnya. Dan itu kita beli dengan harga 1 juta rupiah. Dan satu lagi adalah olinya. Jadi kita siapkan olinya itu di atas 5 liter, kalau nggak salah masih ada stok di situ sekitar 7 literan. Dan semua part sudah ada di tangan Bang Anjar, berarti tinggal proses pemasangan. Nah, jadi video ini sebenarnya cuma mengupdate ya setelah diagnosa, kemudian pembongkaran, kemudian nanti akan ada video selanjutnya mengenai pemasangan dan test drive pastinya. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya ceritanya ya. Jadi ini hanya updatean dari video sebelumnya mengenai diagnosa, terus di sini proses pembongkaran, dan sekarang lagi diproses untuk pemasangan ya. Tapi saya tidak belum ada videonya karena di prosesnya itu di rumahnya Bang Anjar. Mungkin Bang Anjar nanti cuma kirim video-video pendek-pendek aja ya. Yang pastinya nanti akan saya update lagi setelah terpasang di CTZ ini, di belakang, di mobil belakang ini, dan nanti saya update lagi videonya. Jadi buat teman-teman stay tune terus di channel Juang Subakti untuk tahu update-update selanjutnya ya, bukan hanya mengenai CTZ tapi juga mengenai informasi otomotif yang lainnya. Buat teman-teman yang baru mampir dan baru nonton di channel saya ya, nonton video-video saya, jangan lupa untuk subscribe juga, pencet tombol merahnya ya di bawah situ. Kemudian ya di-share kalau memang video ini bermanfaat. Terus juga boleh tulis komentar ya, jadi mengenai gearbox Matic, mungkin teman-teman punya pengalaman yang bisa di share di bawah ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.